Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pada hari ini. Kelas 3 masuk dalam bab 4, Allah hadir dalam berbagai gejala alam, yang bisa kita baca dalam Mazmur 107 ayat 29 dan Markus 4 35 ayat 41. Sebenarnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mohon Tuhan memimpin kami dalam pembelajaran hari ini. Berikan hikmat-Mu dalam nama Yesus Tuhan, amin. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan memahami bahwa Tuhan itu hadir dalam alam, alam ciptaannya. Kemudian dapat menyebutkan gejala alam yang pernah terjadi di Indonesia, dan kalian akan menjelaskan alasan gejala alam membuat manusia menderita. Ya, dan kemudian kalian bisa menyebutkan bentuk kepedulian untuk orang yang terkena bencana alam. Baiklah, kita sudah mengenal pada yang lalu peristiwa alam yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Peristiwa alam yang menguntungkan bagi manusia adalah 4 musim yang Tuhan sediakan di seluruh Indonesia. Ya, musim dingin, musim panas, musim salju, musim gugur. Dan di Indonesia di Indonesia kita memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ini di Indonesia. Ya, ini musimnya di Indonesia, semuanya menguntungkan bagi kita. Ya, musim kemarau, panas seperti sudah kita pelajari ya. Ketika musim panas kalian bisa bermain, ya bisa layang-layang dan sebagainya. Itu yang musim hujan kalian juga beruntung ya, bisa tetap beraktivitas, bermain perahu dan sebagainya. Oke, ini hal-hal kejadian alam yang menguntungkan bagi kita. Tetapi ada kejadian alam yang merugikan manusia. Contohnya petir. Ya, siapa tahu petir ketika musim hujan terjadi, biasanya ada petir. Ya, ini sangat menakutkan karena ketika orang punya petir bisa mati. Ini adalah kuasa Tuhan, anak-anak. Siapa bisa buat petir? Kalian bisa? Tidak bisa. Ini adalah kuasa Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Lalu banjir yang juga merugikan, lalu tanah longsor yang mengerikan, ya berapa banyak korban karena seperti ini. Lalu angin topan, gempa bumi, angin badai, ini merusak ya fasilitas yang dipunyai oleh manusia. Ya. Kemudian tsunami, ya kita lihat beberapa tahun yang lalu tsunami yang terjadi. Perhatikan air laut yang meninggi dan menghabiskan semua. Siapa yang buat ini? Tuhan. Ya, Tuhan itu berkuasa. Ya, ini adalah kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan atas alam. Tuhan berkuasa, Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa alam ini. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, kita sudah melihat gejala-gejala alam yang memberikan tadi. Orang yang terkena musibah bencana alam yang tadi sudah kita lihat, tsunami, banjir, ya. Demikian juga untuk angin topan, ya banyak orang yang kehilangan rumah dan harta benda, kehilangan nyawa sanak saudaranya, mengalami penderitaan psikis, kejiwaan, yaitu sedih, trauma, takut. Perhatikan ya, mereka tidak lagi tinggal di rumah mereka yang aman, yang nyaman, tapi mereka di pengungsian, di tenda-tenda. Lalu kehilangan, ya ini perasaan yang sangat sedih, ya juga ini trauma anak-anak ya, sehingga bertahun yang lalu di Indonesia juga diadakan khusus untuk anak-anak ya, yaitu menyanyi dan sebagainya ya. Kemudian bagaimanakah bentuk kepedulian kita sebagai saudara setanah, sebangsa setanah air? Berikan bantuan berupa makanan, ya berupa keuangan, berupa tenaga, ya mungkin ya yang langsung terjun di tempat bencana alam, ya mereka langsung tenaganya juga dipakai untuk kepedulian menolong sesama. Ya, anak-anak, mari kita baca bahwa semuanya adalah kemahakuasaan Tuhan. Mazmur 109 ayat 9, dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Jadi siapa yang buat badai? Tuhan. Dan siapa yang buat diam? Tuhan juga. Itu apa yang kita lakukan, anak-anak? Kita tetap bersyukur dengan kejadian peristiwa yang terjadi, tapi kita juga harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Untuk itu selama masih ada, mari kita akan beribadah pada Tuhan, melakukan tugas kita sebagai anak sekolah yang tetap bertanggung jawab meskipun belajar di rumah, ya juga tetap beribadah. Meskipun anak-anak juga ibadah belum bisa di gereja, tapi juga bisa beribadah, berdoa di rumah, mungkin melalui YouTube ya, melalui video yang disediakan. Ya, sebenarnya kita akan menyanyikan lagu ini, anak-anak. Bisa enggak lagu ini?
Ya, kita nyanyi ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, ini tugas kalian ya, yaitu menyanyi, yaitu lagu ini ya. Ya, tugas mengerjakan, perhatikan ada tugas mengerjakan di buku LKS halaman 31 sampai 33. Jadi tugas menyanyi dan tugas mengerjakan LKS halaman 31 sampai 33. Oke anak-anak, selamat pagi, Tuhan memberkati.